Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL. Direkomendasikan buy on break dengan support yang bisa diperhatikan 2310 resisten hingga ke 2720. Selanjutnya ada Arko pemirsa, buy on weakness 680 hingga 835. Kemudian dari retail ada Aces, buy on break 765 hingga ke 945. Dan terakhir ada BTPS juga direkomendasikan buy on weakness 1770 dan 2090. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada XL, Arko, Aces, kemudian juga ada BTPS 50-50 pemirsa, buy on break untuk XL dan Aces, sementara buy on weakness untuk Arko dan juga ada BTPS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Jason, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke XL terlebih dahulu, Pak Jason. Lebih direkomendasikan buy on break seberapa besar, terutama dari potensi profit untuk XL dengan rekomendasi buy on break yang diberikan. Analisis Anda untuk XL. Baik, untuk XL saat ini membentuk higher high higher low dan saat ini sedang berkonsolidasi ya, membentuk sebuah bullish pennant. Ya, saat ini berkonsolidasi sudah dari bulan Agustus. Jadi udah cukup lama ya, udah sekitar 2 bulan berkonsolidasi membentuk sebuah pennant. Dan kita juga lihat memang volumenya juga ikut menurun saat. Halo Pak Jason. Halo? Ya, terputus. Halo. Bisa diulang kembali Pak analisisnya untuk XL? Oke, baik. Jadi untuk XL sendiri saat ini membentuk sebuah pattern bullish pennant. Ya, sedang membentuk pola bullish pennant. Dan volumenya juga ikut menurun. Jadi kita bisa melihat waktu konsolidasi ini XL juga volumenya ikut menurun. Jadi kita bisa menunggu XL ini breakout dengan volume yang tinggi juga di atas rata-rata. Sehingga kita bisa memastikan kalau XL ini benar-benar berhasil breakout dan akan melanjutkan kenaikannya dengan menuju target di 2700. Oke, penutupan hari ini ditutup flat 2380 sudah mulai direkomendasikan untuk buy on break tidak Pak? Kita tunggu berhasil breakout dari level 2400 minimal. Oke. Buy on break bisa diulang kembali ini ketika menembus di atas level 2400 minimal. Setelah menyentuh level dengan catatan volumenya juga ikut naik. Oke, 2700 ini cukup tinggi dari sisi resisten yang akan dicapai oleh XL karena dalam beberapa waktu terakhir, pekan terakhir level 2500-an masih cukup sulit disentuh oleh XL. Ini target sampai kapan Pak Jason untuk XL? Ya, untuk XL yang 2700 ini cukup panjang, memang ini untuk swing tetap. Halo Pak Jason, terputus kembali Pak. Bisa diulang kembali untuk XL, target ke 2700-an Pak Jason? Yang untuk 2700 memang itu untuk swing jangka menengah ya. Tetapi kalau kita ingin memasang target yang lebih pendek, kita bisa memasang targetnya di high sebelumnya, yaitu di 2560 yang menjadi level resisten atau taking profit pertama untuk XL. Oke, 2560 tampaknya pernah disentuh oleh XL di beberapa bulan yang lalu, tepatnya di akhir Agustus. Pemirsa, target resisten yang pertama untuk XL 2560 dan ketika level ini berhasil ditembus, maka target resisten selanjutnya ada di 2700-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Jason, untuk Arko, Pak. Tapi lebih ke arah buy on weakness. Analisis Anda untuk Arko. Baik, untuk Arko saat ini Arko ini sedang berada di level supportnya atau level demandnya. Kalau kita menggambarkan area horizontal, ya saat ini
Arko ini sedang berada di demand area-nya atau di level supportnya untuk Arko sendiri. Lalu kalau kita bisa menggambarkan sebuah uptrend channel, ya Arko saat ini berada di area supportnya dari batas bawah uptrend channel Arko. Jadi kita bisa mengatakan kalau Arko ini sedang berada di dua level support yang cukup kuat untuk menahan pergerakan Arko sendiri. Jadi kita bisa buy on weakness di level sekarang, yaitu di sekitar 720 atau 725, kita bisa memasang target pertama itu di 790. 790 menjadi target pertama, dengan target keduanya itu di high-nya di 835. Baik, untuk Arko penutupan hari ini di 725 menguat di 2,84%. Penguatan Arko hari ini juga seiring penguatan dari beberapa saham-saham EBT lainnya. Tadi ada Aman, PGO juga hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari retail pemirsa, ada Aces, juga direkomendasikan buy on break. Untuk Aces pergerakan sahamnya juga cukup menarik diperhatikan Pak Jason. Cukup lama bergerak di level 500-an, 400-an, kemudian secara bertahap Aces menguat ke 600, 700, dan hari ini sudah menyentuh di atas level 800-an. Analisis Anda untuk Aces dengan tren penguatan yang terjadi, kemudian rekomendasinya buy on break untuk Aces. Ya, untuk Aces sendiri saat ini sedang menguji kembali resistennya, yaitu di sekitar level 800 ya. Sudah 3 kali Aces ini tidak bisa break dari level 800 ini. Tetapi kalau kita memperhatikan supportnya itu semakin lama tetap semakin naik. Jadi kita bisa menggambarkan kalau Aces ini sedang membuat pattern ascending triangle. Ya, di mana supportnya itu naik sedangkan resistennya itu tetap berada di level yang sama, yaitu di sekitar 800. Maka kalau kita bisa menunggu dia breakout dari level 815, maka pergerakannya itu akan kembali uptrend lagi dan menuju ke target pertama, yaitu di 900 menjadi target pertama untuk Aces. Lalu target keduanya yaitu di 945. Baik, buy on break di 815, penutupan hari ini masih di 800, tertekan ke 0,62%, dan hari ini intraday-nya Aces sempat menyentuh di 815. Terakhir untuk BTPS, Pak, singkat saja sebelum jeda, Pak Jason. Baik, untuk BTPS, sebentar. Oke, BTPS kalau kita lihat memang downtrend yang cukup panjang ya. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini, mungkin dari sekitar bulan April sampai dengan sekarang, kita melihat kalau BTPS ini sedang berkonsolidasi. Ya, di level, yaitu di sekitar level 1.800 sampai dengan level 2.300. Kalau kita bisa menggambarkan, saat ini BTPS ini berkemungkinan untuk membentuk sebuah pattern double bottom. Dan level terendah saat ini itu bisa kita bilang sama dengan. Halo, Pak Jason, terputus kembali, Pak. Kami BTPS ini saat ini level terendahnya itu sudah mencapai level COVID. Ya. Pada bulan Maret, bulan April 2020. Jadi memang ini sudah cukup murah, sangat murah bahkan untuk BTPS. Dan kalau kita lihat secara teknikal, memang kita bisa melihat BTPS ini sedang berkonsolidasi dan berpotensi untuk membentuk pola double bottom. Baik, penutupan hari ini 18.35 melemah di 0,81%. Ada XL, Arko, Aces, dan juga BTPS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Jason. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Jason, langsung saja waktu kita cukup terbatas, ada Bapak Yusuf Anas dari Riau menanyakan saham harta nih Pak, HRTA, Harta Dinata Abadi TBK, baru ingin masuk. Secara teknikal direkomendasikan tidak Pak, entry level, support dan resistennya? Baik, untuk harta sendiri menurut saya saat ini masih menarik ya. Apalagi kalau kita menarik Fibonacci dari titik terendahnya hingga tertingginya saat ini sudah rebound dari level 0,5 Fibonacci-nya. Lalu kita lihat sendiri memang di level 0,5 ini merupakan level support bagi pergerakan harta yang sebelumnya itu sebelumnya sempat terkonsolidasi di level tersebut ya, di sekitar 400-an, tetapi setelah itu dia berhasil breakout dan sekarang kembali lagi di level 400-an. Jadi menurut saya harta ini cukup menarik, kita bisa menunggu harta ini lebih confirm lagi kalau dia bisa breakout dari 450. Ya, menembus level 450 kita bisa baru buy untuk harta. Oke, selanjutnya dari Valeska, kali ini datang dari Jakarta, Pak Jason menanyakan saham dari produsen rokok, HMSP Pak, ambil posisi untuk cicil beli trennya dalam beberapa hari ke depan seperti apa? Hari ini HMSP ditutup menguat cukup signifikan di 870 meskipun sudah tertekan dalam sebulan, dalam 3 bulan ataupun dalam 6 bulan terakhir atau secara year to date juga melemah sudah cukup dalam. Analisis Anda untuk HMSP? Cicil beli di level berapa? Ya, untuk HMSP sendiri saat ini bisa dibilang sedang downtrend ya, dan belum ada tanda-tanda dia akan kembali naik atau kembali memutar arahnya dari downtrendnya sendiri. Mungkin kalau kita bisa, kalau bisa saya sarankan mungkin menjauhi saham HMSP. Kalau ingin menyicil pun kita bisa mulai cicil di level-level terendahnya di sekitar 800. Halo, Pak Jason, terputus kembali, Pak. Halo? Ya, bisa di level terendah di level berapa tadi, Pak, untuk MSP? Jika ingin tetap menyicil, kita bisa buy di 840 sampai dengan 860 untuk meminimalisir risiko kita. Oke. Jadi kalau memang ternyata kembali turun lagi di bawah harga tersebut, kita bisa cut loss. Terakhir ada Clay dari Bandung menanyakan saham berbasis CPO. Untuk LC Pak, singkat saja Pak Jason, sudah ambil posisi di 1045, cut loss atau averaging down, mungkin dengan di tengah koreksi yang terjadi? Ya, untuk LSIP sendiri saat ini berada di level supportnya. Level supportnya itu di level terendahnya itu 950 sampai dengan 975 dan saat ini memang berada di level tersebut. Jadi kita bisa menunggu LSIP ini apakah membentuk swing atau rebound ke atas atau malah kembali breakdown lagi ke bawah. Kalau ternyata dia breakdown maka kita bisa cut loss, tetapi kalau dia ternyata membentuk swing, kita bisa kembali mungkin buy lagi di area bawah untuk membuat average-nya itu semakin rendah. Baik, jawaban untuk klien yang ada di Bandung, Jawa Barat menanyakan LSIP dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Jason, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, ada Bapak Alfred Jason Kusuma, Financial Educator Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.